Manuver panas Nasdem, duet Anies Caimin seperti perjudian yang ngeri sedap. Paloh dinilai sengaja ingin kubur Anies. Supaya NU mendukung Anies, supaya Jawa Timur dan Jawa Tengah juga kuat, ini adalah PR besar, tugas besar bagi Muhaimin Iskandar. Apakah Muhaimin Iskandar bisa mengonsolidasi kekuatan politik NU, bisa mengonsolidasi kekuatan politik PKB, bisa mengonsolidasi basis-basis politiknya yang kuat di Jatim dan Jateng untuk memilih Anies dan Caimin yang akan berpasangan di 2024. Jadi kalau kita hitung di atas rata-rata, sebenarnya ada harapan di mana Anies Baswedan ini kelemahan politiknya bisa ditambal oleh Muhaimin dengan kekuatan PKB-nya. Tapi kalau melihat per hari ini kekuatan politik PKB, suara pemilih NU itu tidak ke Muhaimin Iskandar, tidak juga ke Anies Baswedan. Ini mengagetkan. Dua-duanya pemain lincah. Yang Pak Surya Paloh itu adalah peselancar politik, Muhaimin Iskandar ini adalah kancil dalam perpolitikan nasional. Lincah sekali. Tapi itulah pemain politik yang sebenarnya, Surya Paloh. Nah, untuk kasus Anies Baswedan, Partai Demokrat, Muhaimin Iskandar, PK dan sebagainya, apakah aktor intelektualnya itu benar-benar Surya Paloh? Saya tidak yakin. Saya meyakini ada kepentingan, kekuatan terbesar di atas Surya Paloh yang minta kepada Surya Paloh untuk memainkan peran sebagai peselancar politik, melakukan sliding, tackle, penyerangan, dan kemudian announcement politik. Itulah yang terjadi menurut saya. Semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-style sesuai keinginan yang partai punya. Capai. Yang Anies nggak paham, dia sebenarnya hanyalah alat buat Nasdem untuk tujuan mereka yang lebih besar, yaitu bargaining politik kepada partai lainnya. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Menutup Agustus kemarin dengan potensi perubahan besar dalam kekuatan koalisi parpol menata Pilpres 2024 yang suhunya semakin panas. Berita menceloknya Caimin yang kabarnya diduetkan dengan Anies sukses membuat kubu Demokrat sakit hati dan merasa dikhianati. Berita pun bertebaran soal diturunkannya baliho bergambar AHY dan Anies yang sebelum ini banyak dipasang, yang mungkin saja masih sebatas angan-angan atau harapan bagi kubu Pepo SBY itu. Apakah dengan berita ini, maka harapan untuk AHY menjadi cawapres kembali pupus seperti ketika ditikung pada last minute saat Pilpres 2019 lalu? Sepertinya sih begitu, sungguh kasihan dan membuat saya prihatin. Kabar bergabungnya Nasdem dan PKB mungkin pula disebabkan oleh potensi syarat presidensial threshold yang langsung terpenuhi kalau kedua partai itu disatukan, yang secara teknis mungkin dianggap lebih mudah daripada harus berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat meski Nasdem dan Anies harus rela, karena mungkin dianggap melakukan pengkhianatan oleh Demokrat. Di sisi lain, dengan mencuatnya berita duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pasangan capres dan cawapres di 2024, Partai Demokrat menyebut wacana duet itu diputuskan sepihak oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pakar politik Adi Prayitno memberikan analisanya soal duet Anies Caimin. Menurut dia, jika duet ini benar terrealisasi hingga pendaftaran ke KPU, maka bisa menjadi suatu perjudian politik. Kalau membaca data-data survei, tentu duet Anies Muhaimin Iskandar ini merupakan suatu perjudian yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kata Adi kepada FIFA Kamis malam 31 Agustus 2023. Adi mengatakan demikian karena elektabilitas Caimin tak pernah muncul secara signifikan versi survei. Namun ia tak menafikan status Caimin sebagai pentolan PKB punya kekuatan politik untuk mengkonsolidasikan suara elektoral seperti di Jawa Timur. Maka dari itu, ia menekankan mencuatnya Caimin jadi bakal cawapres Anies dianggap sebagai perjudian. Dia mengatakan demikian karena Anies yang di tengah elektabilitas stagnan tentu membutuhkan cawapres dengan elektabilitas yang tinggi.
Selanjutnya, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M, Jamiluddin Ritonga, turut mengomentari dinamika politik yang terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan setelah beredar informasi Anies setuju PK bergabung dan memilih Muhaimin sebagai cawapres. Langkah tersebut menurut Jamiluddin sangat barbar. Dia menilai Ketua Umum Nasdem Surya Paloh seakan-akan sengaja ingin mengubur Anies dengan cara menduetkannya dengan Caimin. Sebab elektabilitas Caimin dinilai tidak begitu bagus, terlebih jika dibandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang merupakan sosok potensial untuk dijadikan cawapres. Jamiluddin menilai Caimin tak mampu mendongkrak elektabilitas Anies. Hal itu terlihat dari elektabilitas Caimin yang sangat rendah. Padahal, berbagai kemasan sudah dibuat namun elektabilitasnya tetap tidak terdongkrak. Ini artinya elektabilitas Caimin memang sudah sulit untuk dikerek, ujar Jamiluddin. Menurut Jamiluddin, Prabowo yang sejak awal bersedia bekerja sama dengan PKB saja belum berani mengumumkan Caimin sebagai cawapres. Prabowo terus mengulur waktu dan belum mengumumkan siapa sosok yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Jadi, lanjutnya, kalau Prabowo saja tak menginginkan Caimin menjadi cawapres, tentu ironis bila Nasdem justru memilihnya. Pilihan Nasdem itu tentu sudah mengubur mimpi Anies untuk menang, ujar Jamiluddin. Jadi bagaimana menurut Anda? Kenapa saya masuk PDI Perjuangan? Karena PDI Perjuangan terbukti banyak berjuang. Kalau saya, teman-teman sudah tahu, saya orang yang tidak pernah tangguh. Berjuang itu tidak senang-senang. Dan saya kira saya yang PDI Perjuangan, saya tidak akan pernah senang-senang. Saya akan berjuang penuh. Tentunya apa yang kita ingin capai kalau tidak senang-senang harus menang Pilpres, menang Pileg, dan menang Pileg. Karma usung Anies antitesa Jokowi lawan Surya Paloh. Elit Nasdem Makassar, Dani Pomanto, tinggalkan Nasdem dan pilih merapat ke PDIP, dukung Ganjar Pranowo. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Mereka menolak Nasdem mengusung Anies Baswedan karena Anies kental sekali dengan cap politik identitas yang dulu digunakannya waktu Pilgub DKI tahun 2017. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal 45. Kabar terbaru dari kader Nasdem yang mundur teratur lagi pasca pencapresan Anies Baswedan. Wali Kota Makassar, Dani Pomanto, diketahui yang bersangkutan ternyata telah berlabuh ke kapal besar PDIP. Dani beralasan mundur dari Nasdem karena faktor keluarga. Namun diduga alasan sebenarnya karena tidak setuju Nasdem mendukung Anies di Pilpres 2024. Dani Pomanto menginginkan Ganjar sebagai Capres 2024. Secara politik, Dani Pomanto sangat kuat di Kota Makassar. Dia memiliki basis massa yang sangat kuat. Bahkan berkat komandonya, Kota Kosong bisa mengalahkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika yang didukung hampir seluruh partai di Pilwali Makassar 2018. Dalam pidatonya di hadapan kader PDIP, Sesulso Dani Pomanto mengungkapkan alasannya berlabuh ke partai pimpinan Megawati itu. Menurutnya, PDIP adalah partai yang baik. Wali Kota Makassar 2 periode ini pun berkomitmen akan berkontribusi dalam memenangkan PDIP di Makassar. Dani mengatakan siap berjuang memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Dia akan berjuang penuh, tak setengah-setengah dalam mendukung Ganjar dengan target menang Pilpres dan Pileg. Menurut Wali Kota Makassar 2 periode ini, PDIP adalah partai yang paling ideal dan cocok dijadikan kendaraan politik. Dan Ganjar adalah capres yang pantas memenangi kontestasi Pilpres 2024 nanti. Hal tersebut seperti mengisyaratkan jika Dani benar-benar ogah mengusung Anies Baswedan. Seperti yang seniornya bilang, Julvan Lindan, bahwa Anies ini merupakan antitesis Jokowi. Jadi ngapain mengusung orang yang berkoar-koar melakukan perubahan sedangkan kan bobroknya dalam memimpin tercacar di mana-mana? Beginilah kalau ngawur memilih capres, tidak melihat kualitas dan kinerjanya tapi hanya melihat popularitasnya saja. Jadinya banyak kader yang hengkang memilih merapat ke partai lain. Bahkan PDIP yang saat ini sebagai seteru partai Nasdem ingin menampung para kader berkualitas dari partai Nasdem. Memang pada waktu awal-awal mendeklarasikan Anies sebagai capres, Nasdem terlihat sangat pongah.
waktu itu memang belum terasa bahwa pemilihan cawapres buat Anies bakal jadi masalah yang besar dan berlarut-larut, bahkan sampai sekarang. Makin kesini, Nasdem baru tahu betapa sulit dan rumitnya urusan cawapres ini. Elektabilitas Anies juga makin merosot, angka Nasdem juga jeblok, makin sering berantem sama Demokrat soal cawapres. Belum lagi dampak kasus korupsi yang menjerat Sekjen Nasdem yang juga mantan Menkominfo, Johnny G. Plate. Citra Nasdem menurun drastis di depan publik. Nah, nasib apesnya Nasdem gak berhenti sampai di sana. Kini banyak kadernya yang hengkang dan memilih partai lain yang sampai saat ini hanya Perindro dan PDIP yang bersedia menampung para kader tersebut. Secara kualitas, kedua partai itu angka elektabilitasnya bagus, terutama PDIP yang paling tinggi di berbagai survei yang juga saat ini sebagai partai penguasa. Itu merupakan keunggulan yang bisa dimanfaatkan bersama dan bakal memberikan keuntungan ke semua pihak yang bekerja sama. Apalagi ketika Presiden Jokowi juga tampil di sana, semua dapat keuntungan. Efeknya sangat positif buat Ganjar sebagai capres serta buat partai PDIP dan partai-partai lain sebagai pengusung capres. Melihat hal ini, tentu Nasdem dan Surya Paloh akan tertampar dan jatuh tersungkur. PDIP akan jadi tempat berlabuh para kader Nasdem yang hengkang karena persoalan capres dan Nasdem usung dan mahar politik. Ini sih sama saja dengan menyebut kalau Nasdem itu partai yang munafik soal mahar politik, sementara PDIP adalah partai yang bisa dipercaya. Waduh, apes dong buat Nasdem. Sudah kena kasus korupsi, kena kasus mahar politik, kadernya banyak yang hengkang dan merapat ke partai lain. Sok bawa visi perubahan, sok mengkampanyekan Anies sebagai capres yang the best, hasilnya malah jeblok. Elektabilitas makin terengus, masa depan makin suram. Belum lagi situasinya sekarang ketika Partai Demokrat malah makin mendekat ke PDIP. Waduh, alamat makin hancur ya. Jadi bagaimana menurut Anda?